Mobil apa nih? Ngapain lihat mobil orang? Ya maaf bang, galak amat. Oh, berminyak kacanya ntar. Apa lihat-lihat? Iri bilang bos. Oh. Nggak tahu aja pada nih mobil minjem juga. Makasih ya Pak Denis. Oke, jadi ini adalah Mercedes-Benz V260 tipe 2020 yang baru. Bedanya apa aja sama yang lama? Sama apa aja fitur-fitur keren di mobil ini? Tonton terus video ini. Oke, jadi video kali ini kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama penonton kita ya. Pertanyaan pertama apa Kang? Oke, kita mulai dari harga. Harga mobil ini adalah 1.550.000 off the road. Jadi on the roadnya nanti plus lagi ya. Terus kalau fitur, mungkin gue sebutin fitur andalannya aja ya dari mobil ya. Menurut gue itu adalah kursi baris keduanya ini. Ini posisi duduknya tuh sangat nyaman. Terus pengaturannya juga banyak. Udah gitu dia dilengkapi sama pemanas, pendingin, dan ada pijitnya juga, fitur pijitnya. Wah, pokoknya ini kursi baris keduanya tuh top banget. Terus pesaingnya, kalau misalnya di luar negeri itu sebenarnya VW Caravelle ya. Caravelle itu musuh bebuyutannya. Tapi kalau di Indonesia mungkin semacam Alphard, Velfire, ya seperti itulah. Padahal itu sebenarnya bukan kelasnya sih. Tapi kalau di Indonesia persaingnya itu. Pajak mobil ini 26 juta plus per tahun. Ya, kebeli motor tuh ya. Kalau kenapa dieselnya nggak dijual lagi? Karena kualitas solar yang dijual di Indonesia itu nggak ada yang menyeimbangi speknya mesin diesel Mercedes gitu. Jadi dijualnya yang versi bensin aja. Kalau boros atau enggaknya, dia kan 2000 cc, beratnya tuh 3 ton. Dia 1/7, 1/8 ya. Rata-rata segituan sih. Oke juga buat mobil yang hampir 3 ton beratnya. Yang dijual di sini yang varian LWB atau long wheelbase. V-Class sama Alphard. Dua-duanya nyaman, cuman karakter nyamannya itu beda. Kalau misalnya Alphard itu dia kan nyamannya empuk banget, floating sampai ngayun kadang-kadang ya. Kalau ini dia empuknya empuk yang napak gitu loh. Kita masih kalau lewatin speed bump tuh ya masih berasa tekstur jalannya gitu. Jadi masih ada kaku-kakunya. Empuknya Eropa gimana sih? Tuh kayak gitu. Masih berasa deret-deretnya itu. Tapi tetap nyaman. Oke, hal yang paling gue nggak suka dari mobil ini adalah jendelanya ini nggak bisa dibuka. Ini fix, jadi dia nggak ada bagian kecil atau gimana. Ini fix, nggak bisa dibuka. Dan kursinya ini dia nggak di-invert dari versi yang di luar negeri sana, yang Eropa. Jadi kalau mau masuk ke belakang itu lebih enak lewat pintu kanan gitu. Karena slidingnya itu handle-nya cuma ada di sebelah kanan di sini. Yang sebelah kiri juga ada di kanan juga. Jadi nggak di-invert gitu, nggak dibalik. Agak susah akses buat ke row ketiga gitu. Sisanya sih oke. Radius putarnya mobil ini tuh 5,9 meter nih. Kita lagi putar balik. Dan itu angka yang cukup bagus ya, karena mobil ini panjangnya 5,1 meter. Jadi itu radius putar yang cukup bagus. Dan kalau dipakai di basement mall gimana? Ya gede. Lebih ke dimensinya sih, mobil ini soalnya memang gede ya, hampir 2 meter lebarnya juga. Ya harus ekstra hati-hati juga sih. Tapi dipermudah sama fitur kayak kamera 360, sama dia juga ada fitur buat parkir sendiri ya, park assist-nya. Cuman kalau misalnya kita parkir tuh biasanya hidungnya jauh lebih nongol dibandingin mobil kiri kanan kita. Kalau di tol gimana dalam kondisi cruising? Nyaman-nyaman aja sih. Kayak tadi gue bilang ya, mungkin kalau misalnya ada jalanan yang nggak rata itu teksturnya masih berasa, tapi nggak mengganggu sama sekali, masih nyaman juga. Konsumsi BBM-nya itu 1/7 atau 1/8 lah kalau bawahnya normal-normal ya. Untuk mobil yang 2000 cc dan beratnya hampir 3 ton,
itu angka yang lumayan sebenarnya. Oke, sesi jawab pertanyaannya sampai situ aja. Mohon maaf kalau misalnya belum bisa jawab semua karena pertanyaannya juga banyak. Sekarang kita langsung aja bahas rasanya duduk di kursi baris keduanya Mercy V-Class. Yang pertama kita bahas itu pasti posisi duduknya kan ya. Ini enak banget, bener-bener nyaman. Dan kalau dibandingin sama V-Class yang sebelumnya ya, pengaturannya sudah elektrik dan bisa diatur dari tombol sebelah sini. Nah, ini ya reclining, terus ada support buat betisnya juga, jadi nyaman, kakinya bisa agak melonjor dan di ujungnya juga ada buat footrestnya, enak banget. Terus ini ya headrestnya juga ini bisa diatur dari sini, tinggi rendahnya. Dan di headrestnya ini dia ada bantalnya, bantal yang biasanya ada di Mercedes S-Class. Jadi ini bantal nyaman banget loh, parah sih. Bawaannya pengen tidur. Nah, tapi ada satu yang mengganjal, itu adalah buat slidingnya dia belum elektrik. Jadi ini masih pakai manual di sini, tarik tuh maju mundurnya. Kenapa? Karena ini juga ya relnya memang panjang gitu ya. Ini bisa dimundurinnya sampai ke belakang gitu ya. Ngerti juga sih kenapa dia nggak pakein motor di bagian situ karena susah. Nah, kekurangannya juga karena dia kursinya udah dilengkapi sama elektrik, dia udah nggak bisa dibalik ngadep belakang kursinya. Kalau yang sebelumnya kan bisa tuh ya, bisa dicabut terus dibikin ngadep ke belakang. Kalau yang ini udah nggak bisa. Terus selain itu, kursi ini juga ada fiturnya ya, yang gue suka. Dia udah ada pemanas dan pendingin, dan ini semuanya 3 step. Bukan itu aja, dia ada fitur pijitnya juga. Ada 3 step ya, ada pijit, pijit plus plus. Gak bercanda. Pokoknya dia ada 3 step pijitnya. Enak banget tuh, relax gitu rasanya. Nah, terus ada memory seatnya juga, jadi bisa diatur preferensinya kalau orang yang duduk sini beda-beda ya. Lalu, mobil ini kan memang lebar ya, 1,9 meter lebarnya. Tapi, kursinya ini, dia tuh mepet. Antara kursi kiri sama kanan tuh terlalu intim gitu loh, ini mepet banget. Kalau misalnya kita ingat pesaingnya gitu yang dari Jepang, itu meskipun dia lebarnya nggak selebar ini, tapi di tengah bisa ada meja gitu. Dan kalau mejanya dilipat, bisa orang akses dari tengah mau ke belakang, itu bisa lewat tengah sini. Kalau ini nggak bisa, dia nggak ada space sama sekali. Kenapa? Karena ini door trimnya ini tebel banget. Apalagi yang bagian belakang dia kan ada armrest juga ya, 20 cm ada kali ini, tebel door trimnya. Jadi ya kelemahannya di situ. Buat sliding itu handle cuma di kanan, nih di sini. Dan yang sebelah kiri juga ada di kanan. Jadi dia nggak balik kiri kanan gitu. Repotnya di mana? Kalau misalnya kita mau akses dari tengah ke belakang, itu kursinya slide-nya mesti yang sebelah sini. Susah soalnya kalau dari kiri kan berarti mestinya gapai handle-nya ada di sebelah kanan sini ya. Jauh gitu. Dan nggak aman ya. Kalau biasa kan kita disaranin buat masuk mobil itu lebih aman dari kiri gitu. Ya itu bagian repotnya di situ sih. Kenapa dia nggak bikin yang versi luarnya juga ya? Handle-nya tuh kalau yang di kanan ya di kanan, yang kiri di kiri gitu loh. Kan akan lebih nyaman kalau kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat ke bagian atas, dia juga udah dilengkapi sama 2 panoramic sunroof, tapi yang bisa dibuka yang ini doang. Dan bukanya juga nggak bisa full banget, cuman setengah. Jadi kalau mau kampanye, orangnya gendut susah ya, nyangkut. Nah, buat pengatur AC-nya, triple zone-nya dia ada di sebelah sini. Kalau misalnya lagi duduk nyaman gini, agak mager ya. Supirnya juga nggak bisa ngontrolin dari situ. Iya, dari depan nggak bisa dikontrol. Terus kalau fitur cup holder ya, dia ada di bagian tengah sini. Agak jauh sih kalau misalnya kita lagi posisinya duduk begini ya, duduk nyaman, jauh. Tapi dia udah dilengkapi sama pemanas dan pendingin. Terus di bagian bawah situ juga agak tersembunyi sih. Dia ada colokan 12 volt sama colokan 220 volt. Jadi colokan yang kayak di rumah. Nah, bisa bawa rice cooker gitu. Kenapa rice cooker gue contohin ya? Ya gitu lah, pokoknya ada colokan 220 volt. Terus di bagian sini dia nggak ada infotainment system sama sekali. Tapi kalau misalnya buat pembeli nanti, buat yang beli mobil ini ya maksudnya, itu ada nanti dikasih. Ini unit test aja, jadi dia nggak ada. Terus yang gue suka lagi dari V-Class ini, dia audionya dilengkapi sama Burmester. Suaranya tuh enak banget. Mau denger kayak gimana? Nih dengerin aja.
mobil gede amat ya. Ya, sekarang kita bahas mulai dari eksterior dulu. Mulai dari bagian depan. Nah, bagian depannya ini kalau kita lihat dia sebagai Mercy sebenarnya agak outdated ya. Grillnya ini masih zaman-zaman yang kayak 3-4 tahun yang lalu. Kalau sekarang dia udah model yang diamond, mobil-mobil Mercy itu. Terus di bagian bawahnya sini ada kamera ya. Jadi mobil ini dilengkapi kamera 360. Di sekeliling mobil ini ada kamera semua, sensor parkir, depan belakang ada, lampunya udah LED intelligent light system, jadi bisa naik turun kiri kanan gitu ya. Nah, terus kalau lihat bagian bawahnya, bumper sini ya, memang bedanya sama yang lama ini cuman bentuknya beda sedikit, sama sekarang ada chrome-nya gitu, bentuknya beda. Dan terlalu simple nggak sih? Biasanya kan Mercy lebih gimana gitu, tapi ya perlu diingat lagi ini mobilnya basisnya mobil-mobil komersil, jadi dia bukan diciptakan sebagai mobil mewah tok gitu. Jadi dia ada variannya banyak banget, dari sampai yang blind fan sampai yang mewah kayak gini. Oke, terus sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke bagian samping, gue tuh langsung ngeliat ke bagian peleknya. Ini dia bannya tuh dia ukuran 245 R19. Ukuran yang lumayan aneh buat mobil MPV van boxy gini ya. Biasa kan kalau mobil-mobil yang van MPV gitu, dia agak tebel. Kalau dia 45 tebelnya. Jadi lebih kelihatan kayak pelek-pelek mobil sport gitu. Terus bagian sampingnya kita lihat nggak ada elemen-elemen kemewahan khas Indonesia atau chrome. Biasanya di sini kan kalau mobil mewah tuh ada chrome-nya gitu. Ini nggak ada chrome, tapi masih dapat kelihatan elit-elitnya gitu loh. Ini gue suka nih yang model-model kayak gini. Sampai handle-nya aja dia nggak ada chrome-nya. Terus ini ya, karena mobil ini basisnya kan setirnya di kiri. Sekarang kalau di Indonesia setirnya di kanan. Tapi convertnya tuh kayak agak kurang niat. Jadi kalau mau isi bensin, itu kalian harus buka pintu sebelah kiri dulu, baru buka sini. Nah, kalau misalnya kita tutup nih ya pintunya ya, ini nggak bisa nih. Nah. Jadi kalau ini mesti permisi dulu sama penumpangnya kalau mau ngisi bensin. Ini jendela bagian tengah sama belakang nih kelihatan kayak one piece gitu, kayak nyambung. Padahal ini di dalamnya tuh pilarnya gede banget, tebel gitu. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini yang tadi gue bilang ya. Bedanya dia sama si kompetitor Jepang itu, dia ini lebih condong lebar dibandingin tingginya. Kalau si Jepang itu dia tingginya lebih condong dibandingin sama lebarnya. Jadi kelihatan lebih mantep sih ya. Gue sih suka nih model-model proporsi yang kayak gini. Terus sekarang kita lihat bagian lampunya dulu nih. Lampunya ini sekarang model baru, kok dibandingin sama model sebelumnya ini ada LED-nya gitu, strip bar gitu ya, keren. Terus jendela, gede banget jendelanya dan enaknya bisa dibuka. Wah, ini mobil idaman ini ya, Camcar. Tuh, Kang Edi di belakang kamera ketawa-ketawa. Ya, tapi ini bukan kaca doang, jadi ini ada frame-nya lah buat ya diperkuat gitu. Jadi nggak kayak mobil-mobil yang ya you know lah, kan ada tuh yang bagasi dibuka kaca semua. Terus di bagian bawah sini juga dia ada kamera, tapi kameranya tersembunyi. Jadi kalau misalnya kita masukin gigi mundur, dia baru keluar kameranya gitu. Jadi clean kelihatannya dari belakang ya. Kalau kita buka bagasinya, dia udah power tailgate, tapi belum ada sensor kaki ya. Nah, gede banget ini bukaannya pintunya. Oke, gede banget. Jujur aja pertama kali ngeliat ini gede banget. Dan ini ada kursi 3 biji yang kelihatannya proper banget ya buat duduknya. Tapi nanti kita cobain aja kayak gimana. Nah, terus ini ada relnya. Dan ini berat banget men, serius. Lu kalau mau maju mundurin, umur gue tuh boleh muda ya, tapi badan gue tuh om-om kali, om mobi kali itu ya. Badannya seumuran kita. Capek. Lanjut. Oh ya, di sini juga ada colokan 12 volt. Nah, di sini. Dan kalau misalnya kalian inget naik eskalator di mall gitu ya, itu kan ada yang samping-samping itu kayak sikat gitu. Di sini juga ada nih. Ini biar debu-debu nggak masuk ke bagian motornya gitu. Jadi pakai ginian. Lumayan lucu detailnya. Kita tutup sekarang pintunya. Kita langsung masuk aja ke bagian dalamnya. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalamnya Mercy V260. Sekarang kita langsung lihat aja dari desainnya dulu ya. Kalau dari desainnya sebagai mobil ini, mobil van, ini keren banget, mewah, elegan gitu ya, dan materialnya juga bagus banget, khas Mercy.
Ini ada kayak motif-motif kayu, tapi dia teksturnya udah gloss gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama Mercy zaman sekarang, ini lumayan outdated, sama kayak luarnya, lumayan ketinggalan. Dan dia juga belum dilengkapi sama MBUX. Terus di sini juga head unitnya masih dapat yang model lama ya. Ini yang layarnya kecil banget, bezelnya tebalnya bukan main. Masih misah sama cluster instrumen di sini. Speedometer sama tachometernya masih analog. MID di sini tengah, gede, dan ini juga bagus ya, warna dan resolusinya gitu, nggak pecah. Terus kalau misalnya yang lama itu di sini dia konsol tengahnya nggak ada, jadi cuman ada armrest di sini, terus sininya kosong gitu ya. Kalau sekarang dia ada konsol tengah yang gede, di sini bisa buat naruh botol 2, ada buat bisa naruh HP juga, tapi kalau HP gue sih nggak muat di sini. Dan dilapisin sama karet gitu, biar nggak kelotang-kelotang bunyinya. Materialnya sih bagus ya sampai sini ya. Ini kalau bagian sini masih soft touch, tapi kalau udah bagian konsol tengahnya ini plastik. Terus dibuka bagian sini. Nah, ini ada storage lagi, dan ada colokan USB 2 biji, ada colokan SD card juga, dan ada kulkas. Bukan chiller, kulkas beneran, dingin. Ya, jadi ini kalau misalnya majikannya duduk di belakang gitu kan, habis main Mobile Legends atau Free Fire gitu, HP-nya panas biasanya. Nah, biar dingin taruh sini. Oke, kita tutup. Terus kalau kita lihat ke bagian sini ya, ini kayaknya bakal lebih cocok kalau ada jam di sini. Tapi di sini cuman kosong, cuman sensor ini doang nih, sensor airbag sama apa sih? Iya, kalau misalnya airbagnya mati, di sini nyala. Tapi ya di sini jadi kelihatan polos banget ya. Kayaknya bakal lebih keren kalau ada jam di situ. Terus di sini ada pengontrol buat AC. AC-nya udah dual zone, bisa kiri kanan. Sorry, triple zone. Jadi bagian belakang juga bisa ngatur berapa temperaturnya sendiri. Nah, terus di sini mesti dinyalain lagi sirkulasi udaranya karena kayak Mercy pada umumnya mesin dimatiin, sirkulasinya juga mati. Nah, terus kita lihat ke bagian sini nih buat kontrol head unitnya, karena head unitnya belum touchscreen. Dia masih kayak model zaman dulu juga. Ini udah nggak dipakai di Mercy zaman sekarang. Ini masih pakai putaran. Karena udah nggak dipakai di Mercy zaman sekarang dioper ke Aston Martin ya. Mobil-mobil Aston Martin kontrol head unitnya sekarang pakai beginian. Di sini ada buat kontrol ininya, pilih mode berkendaranya, ada 4 mode, Eco, Comfort, Sport, sama M tuh manual kali ya. Buat pilih sendiri. Terus di sini ada buat pencetan sensor parkir, buat buka pintu belakang kiri, buat buka pintu belakang kanan di sana. Ini buat auto start stop ini loh, jadi kalau misalnya berhenti mesinnya mati nanti gitu. Cuman nggak enak ya, gue nggak gitu suka karena pas nyala tuh begeter gitu. Ini ada buat kontrol volume sama ini ya. Ini touchnya kayak gini, seperti Mercy yang jadul. Udah jadul, padahal udah baru 3 tahun 4 tahunan udah jadul sekarang kalau Mercy bilangnya ya. Nah, karena kita tadi udah cobain baris keduanya, nikmatnya di situ kan. Nah, tapi kita harus cobain gimana nikmat nyetirnya juga. Yuk, kita jalan dulu. Oke, sekarang kita udah bawa si Mercy V260 ini jalan nih. Pertama kali kita ngomongin posisi duduknya dulu ya. Kalau posisi duduk sih, ini jujur aja nih tinggi. Ini udah paling rendah. Udah gua atur paling rendah, ini masih tinggi gitu ya. Apalagi nih, kalau kita lihat kiri kanan, ini visibilitas semua kelihatan jelas. Dan ini jendela itu dia di bawah lengan kita ya. Jadi kita bisa taruh lengan kita di sini gitu loh, nggak perlu di sini. Sebenarnya enak sih visibilitas. Nah, buat pengaturan kursinya, dia semuanya udah elektrik dan ngaturnya kayak Mercy lainnya, dia ada di bagian pintu sini. Ini semuanya bisa diatur elektrik sampai ke headrestnya juga, jadi bisa naik turun di sini. Bisa diatur di sini pasnya gimana. Tapi kalau maju mundur headrestnya masih manual ya, mesti dipencet bagian sini. Nah, terus kalau kita ngomongin ergonomi nih ya, dari posisi duduk ke pegang setir, ini enak loh, nggak berasa kayak mobil van yang gimana gitu. Kalau misalnya mobil van ya, biasanya kan setirnya agak rebah, agak tiduran gitu. Kalau ini ergonominya enak, jadi berasa kayak mobil sedan kalau pegang setirnya, tapi posisi duduknya tetap
tetap van gitu, tetap mobil tinggi. Nah, terus ngomongin setirnya lagi, ini setirnya kita bisa atur ya. Dia bisa tilt, bisa teleskopik. Pengaturannya juga lumayan jauh, jadi lumayan fleksibel. Terus kalau setirnya sendiri materialnya sih oke, bagus ya. Dipegangnya juga enak. Terus bagian setirnya itu ada bagian yang menarik juga nih. Jadi dia di belakangnya sini ada pedal shift. Ya mobil boleh gede, mobil van gitu, tapi ini Mercy, jadi dia punya keunikan sendiri. Kalau misalnya masuk mode manual, kalian bisa ngatur gearnya semau kalian di sini. Terus masih ngomongin setirnya, dia itu setirnya enteng dan ternyata cukup responsif. Oke lah, mobil ini gede, beratnya 3 ton. Kalau misalnya carb weight itu 2.300 ya, berarti isi-isi barang-barang semua plus orang nyampe lah 3 ton gua rasa. Tapi pengendaliannya cukup agile ya. Jadi nggak berasa segede itu mobilnya, tapi masih berasa gede dimensinya, tapi nggak apa ya, kalau misal mobil gede kan identik dengan berat gitu ya, terus nggak lincah. Kalau ini masih lincahnya ada gitu, karena mungkin mobil ini kan sering dipakai sama ini ya, kalau di luar negeri tuh bukan dipakai sama supir. Kalau misalnya di sana kan orang masih banyak yang nyetir sendiri, jadi mobil ini tuh mungkin salah satu pilihan keluarga-keluarga di sana gitu. Oh ya, sekarang kita cobain pas bagian beloknya nih. Oke, body rollnya masih berasa. Body rollnya masih berasa. Mobil ini empuk sih. Nih, kalau kita lewatin polisi tidur, itu masih ada berasa sedikit kasarnya gitu loh. Jadi, nih ada polisi tidur lagi. Tuh. Kalau misalnya kompetitornya yang Jepang itu kan empuknya tuh sampai blep-blep gitu ya. Kalau ini masih ada berasa deg-degnya gitu loh. Itu apa itu? Deg-deg blep-blep itu apa? Ya gitulah, pokoknya dia masih nggak seempuk kompetitornya yang Jepang. Oh ya, BTW kalau kalian lihat ke door trim, ini kan ada buat atur jendela ya. Ini jendela. Dan mengingat mobil ini kan jendela bagian tengahnya itu nggak bisa dibuka, dia fix. Jadi di sini ada tombol. Kalau kalian pencet ini buat ngebuka jendela baris ketiga. Aneh banget, padahal kebukanya cuma sedikit gitu ya. Harus ada tombolnya. Oke, udah ketutup lagi. Kalau kita ngomongin soal safety, mobil ini juga udah dilengkapi fitur ya banyak ya. Kalau misalnya kayak stability control, traction control, kill start assist, blind spot monitoring, itu udah ada semua. Dan dia juga ada fitur yang namanya crosswind stability program. Jadi si CSP ini dia berfungsi saat kita ngelewatin contohnya misalnya jembatan. Kalau misalnya di tol kayak tol Cipularang tuh, nah kan jembatannya banyak tuh. Nah biasanya kalau kita lagi lewatin jembatan itu ada angin yang kadang bikin mobil kita jadi agak goyang gitu. Nah sistem ini mencegah biar mobilnya kalau kena angin itu nggak oleng. Jadi ya ada permainan rem lah antara ban depan, belakang, kiri, kanan tuh ada permainannya gitu. Dan berfungsi juga saat kita disusul misalnya sama truk yang gede gitu, zoom, karena kan mobilnya sampai goyang gitu ya. Meskipun ini mobil gede sih, harusnya enggak, tapi ya itu mencegah supaya mobilnya tidak oleng. Nah, sekarang kalau kita ngomongin soal performa mesinnya gimana? Jadi si V-Class V260 ini dilengkapi sama mesin 2000 cc, bensin, 4 silinder, turbo, dan tenaganya itu 211 horsepower dan torsinya 355 Nm. Angkanya gede, tapi ingat juga mobil ini beratnya hampir 3 ton. Sekarang kayak gimana performanya? Kita coba aja ya. Kita gas lebih dalam. Berat ya? Oh, belokan, body roll. Oke. Kita tarik aja body roll, kita rasain handlingnya gimana. Ban belakangnya napak sih. Ban belakangnya napak, cuman body roll berasa dan tenaganya ternyata berat. Nih kita gas lagi. Berat. Memang dia on paper 0 ke 100-nya tuh di bawah 10 detik ya, 9 detikan. Polisi tidur. Untung empuk. Ya, memang 0 ke 100-nya dia di bawah 10 detik, tapi tetap mobilnya berasa berat gitu. Meskipun respon transmisinya oke lah, gue nggak bilang responsif banget, tapi oke lah. Dia pakai transmisi ini ya, 7G Tronic.
yang ya udah agak lama juga sih ada di Mercy. Dan mengingat mobil ini kan mobil ini ya, basisnya mobil van gitu, mobil komersil. Ya enak juga disetirnya gitu ya. Dia buat driving experience-nya tetap diperhatiin buat mobil-mobil van seperti ini. Nah, jadi Mercy V-Class ini cocok buat kalian yang tiap hari tuh disupirin, dan buat kalian juga yang demen van-van mewah, tapi kalian nggak mau disamain sama artis-artis Indonesia ya. Mobil-mobil artis Indonesia kan kebanyakan ya itu yang merek Jepang. Ya, ini cocok buat kalian. Dan kenyamanannya juga kenyamanan ala-ala Eropa. Oke, jadi video kita gitu aja. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng juga supaya langsung masuk notifikasi ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Udah, lepas jaket gerah. Panas banget. Kang Gede ngadepin ke sini. Apa disenterin 2000 cc inline 4 turbo. Telepon siapa? Gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam ANM giveaway 1 juta subs. Dan inilah mereka yang berhak mendapatkan hadiah atas kreativitasnya. Juara keempat, 1 buah helm half face dimenangkan oleh... Ada sebuah channel YouTube tentang otomotif. Ada Bang Satrio, Bang Grady, sampai Bang Riwan Hanif. Review mobil dan motor, sampai video road trip. Juara ketiga, 1 buah helm full face dimenangkan oleh AutonetMax.com. Aku sudah mengikutinya dari zaman blog seperti ini, hingga kehadiran akun YouTube AutonetMax yang makin hari makin melesat subscribernya. Juara kedua dengan hadiah smartphone dimenangkan oleh... Halo warganet, mau informasi lengkap seputar otomotif? AutoNet Mix jawabannya. Ada majalah online yang bisa kamu baca di AutonetMax.com. Dan yang berhak mendapatkan grand prize 1 unit Yamaha NMAX ABS adalah... Hai, gue Hanifan. Meskipun gue belum punya mobil, gue hampir tahu semua detail mobil. Wah, R3, irit banget nih mobil. Ras baru nih, airbagnya ada 6. Keren. Soalnya, gue sering banget nonton AutoNet Max. Mulai dari pagi sampai malam. Apalagi video mobil idaman gue. Review Toyota Rush 2018. Sampai ke bawah mimpi. Bangun, anterin gua. Motor baru nih. Iya dong, mau motor gini juga. Ikutan aja challenge video AutoNet Max. Kan kita lagi buat videonya. Mas, udah belum? Motornya udah anterin. Sebagai rasa terima kasih, kami berikan 10 hadiah hiburan yang pemenangnya akan diumumkan di Instagram @AutonetMax.